Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, Ibu Mike Amelia SPD MPD, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Saya Alin Tamaya, yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1B kali ini, di mana kelompok kami akan membahas integrasi nasional. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Agnia Fauzia Haris, Cindy Wulandari, Khairul, Fauzi Rahman, Muhammad Risnaldi, dan Nur Malasari. Yang pertama ada definisi integrasi nasional. Definisi integrasi nasional ini sangat membutuhkan proses penyatuan berbagai aspek sosial budaya, etnis, ekonomi dalam satu kesatuan wilayah dan bangsa. Dan pentingnya integrasi nasional ini bagi Indonesia yang memiliki keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Selanjutnya ada konsep integrasi nasional. Yang pertama, integrasi sebagai proses penyatuan berbagai kelompok, budaya, dan sosial dalam satu wilayah. Yang kedua ada integrasi sebagai pembentukan wewenang kekuasaan pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil. Yang ketiga ada integrasi sebagai penghubung antara pemerintah dan yang diperintah. Yang keempat ada integrasi sebagai konsensus terhadap nilai minimum untuk memelihara ketertiban sosial. Dan yang terakhir ada integrasi sebagai penciptaan perilaku berintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama ada ancaman dari luar, yaitu pemersatu masyarakat dalam menghadapi musuh bersama. Singkatnya seperti ini, ketika suatu negara menghadapi ancaman dari luar, biasanya rakyat akan mudah untuk bersatu. Musuh bersama bisa mempersatukan masyarakat. Kenapa? Karena mereka merasa memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan negara. Dan yang kedua ada gaya politik kepemimpinan, yaitu peran pemimpin karismatik dan dicintai rakyat. Jelasnya seperti ini, pemimpin yang karismatik dan dicintai rakyat biasanya memiliki simbol persatuan, yaitu gaya kepemimpinan yang bijak, adil, dan dekat dengan rakyat akan memperkuat rasa kebersamaan. Dan yang ketiga yaitu kekuatan lembaga-lembaga politik atau birokrasi yang satu dan padu menciptakan sistem pelayanan yang diterima masyarakat. Singkatnya seperti kalau lembaga negara seperti birokrasi bekerja secara efektif dan tidak tumpang tindih, masyarakat akan merasa terlayani dengan baik. Ini menciptakan kepercayaan dan memperkuat integrasi nasional. Yang keempat ada ideologi nasional atau Pancasila. Pancasila sebagai nilai bersama yang diterima masyarakat. Jelasnya seperti Pancasila adalah nilai bersama yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Walaupun berbeda-beda suku, agama, dan budaya, kita memiliki dasar negara yang sama. Dan yang terakhir, yaitu kesempatan membangun ekonomi atau pembangunan ekonomi yang merata dan adil. Penjelasannya yaitu jika membangun ekonomi yang bisa dirasakan merata, masyarakat akan merasa dihargai dan tidak ada kecemburuan sosial. Ini penting untuk menjaga kesatuan dan integrasi nasional. Strategi pembangunan integrasi nasional. 1. Memperkuat nilai bersama Pancasila budaya lokal. 2. Membangun fasilitas bersama, infrastruktur pelayanan publik. 3. Menciptakan musuh bersama, ancaman dari luar. 4. Memperkokoh lembaga politik, birokrasi organisasi. 5. Membuat organisasi untuk bersama, kegiatan sosial budaya. 6. Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok. 7. Mewujudkan kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya ada dinamika integrasi nasional di Indonesia. Di antaranya adalah integrasi bangsa, penyelesaian damai konflik di Aceh. Yang kedua, integrasi wilayah. Deklarasi di Juanda menyatakan wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah integrasi nilai, Pancasila sebagai nilai bersama. Yang keempat adalah integrasi elit, masa pendekatan pemimpin dengan rakyat. Yang kelima adalah integrasi perilaku, yaitu pembentukan lembaga politik dan birokrasi. Selanjutnya ada tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dimensi horizontal, yaitu perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Yang kedua, dimensi vertikal, yaitu ada
kesengajaan antara elit dan massa. Yang ketiga, primordialisme yang masih kuat. Yang keempat, ketimpangan pembangunan ekonomi. Yang kelima, gerakan separatisme dan konflik horizontal. Yang keenam, melemahnya otoritas pemerintah pusat pasca reformasi. Upaya untuk memperkuat integrasi nasional ada 5, yaitu pendidikan multikultural, membangun pemahaman dan penghargaan keberagaman. Lalu yang kedua, pembangunan ekonomi yang merata, mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan. Lalu yang ketiga, pembangunan lembaga politik dan birokrasi, menciptakan sistem pelayanan yang adil. Dan yang keempat, penghargaan terhadap identitas budaya lokal dengan memperkuat rasa kebangsaan. Lalu yang terakhir yaitu peran media dan komunikasi mempromosikan nilai-nilai persatuan. Jadi kesimpulannya adalah integrasi nasional adalah proses penting bagi Indonesia sebagai negara majemuk. Berbagai tantangan masih dihadapi baik dari dimensi horizontal maupun vertikal. Diperlukan upaya bersama pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi nasional. Baik, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.